wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan topik yang berjudul tentang habu minallah. Islam memiliki ajaran yang membentangkan bentuk harmonis yang akan membawa kemuliaan dan keselamatan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya dalam hal ibadah atau yang lebih populer disebut dengan habu minallah, yang menurut bahasa berarti hubungan baik dengan Allah. Untuk membangun hubungan kita kepada Allah, kita mempunyai kewajiban untuk menunaikan hak-hak Allah. Hak-hak Allah ialah mentauhidkan dan tidak menyekutukannya dengan yang lain, serta menjalankan syariat seperti yang terdapat pada rukun Islam, yaitu sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama saya akan membahas tentang apa itu habu minallah dan bagaimana penerapan habu minallah tersebut. Hablu minallah menurut bahasa berarti berhubungan dengan Allah. Namun dalam pengertian syariah, makna habu minallah adalah perjanjian dari Allah. Maksudnya adalah masuk Islam atau beriman dengan Islam sebagai jaminan keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Hablu minallah dilaksanakan dengan ibadah. Dengan kata lain, hablu minallah adalah aspek ubudiyah atau ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali pernah ditanya mengenai ubudiyah. Ia menjawab, ubudiyah adalah kumpulan dari 3 hal. Yang pertama, menunaikan perintah syariat. Yang kedua, rela dengan ketentuan dan takdir serta pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, meninggalkan kehendak nafsunya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertera pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berarti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan yang terdapat pada Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berarti, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Sebagai muslim, kita tidak dibenarkan untuk melakukan syirik, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Namun Rasulullah SAW ternyata tidak begitu khawatir akan kemungkinan kita melakukan syirik. Kita melakukan syirik yang besar, yakni menuhankan atau menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasanya hal itu tidak mungkin. Orang yang mengaku muslim tapi menuhankan selain Allah. Yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW justru adalah apabila kita melakukan syirik yang kecil. Karena hal ini membuat nilai amalnya menjadi terhapus. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang aku sangat khawatirkan atas kamu adalah apabila kamu melakukan syirik yang kecil. Sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Namun, apakah cukup dengan hablu minallah saja? Sedangkan di sisi yang lain kita mengabaikan hablu minannas. Tentu tidak cukup. Mengingat kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, oleh karena itu, hablu minallah dan hablu minannas harus berjalan secara beriringan.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah, penerapan hablum minallah kaitannya dengan rukun Islam. Salah satu penerapan hablum minallah adalah dengan memahami apa itu rukun Islam serta menjalankan sesuai ajarannya. Rukun Islam terdiri dari 5. Yang pertama adalah syahadat. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat wajib hukumnya bagi seseorang yang ingin masuk Islam. Lalu yang kedua adalah sholat. Setelah menjadi seorang muslim, tentu kita harus mengerjakan rukun Islam yang kedua. Sholat wajib disebut juga sholat 5 waktu, diantaranya sholat subuh, zuhur, asar, isya, dan maghrib. Lalu yang ketiga adalah puasa. Setiap muslim diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Puasa Ramadan termasuk salah satu rukun Islam. Lalu yang keempat adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan pada harta orang yang memiliki kelebihan. Ada beberapa zakat, yaitu ada zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan dan ada juga zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga atau penghasilan. Lalu rukun Islam yang kelima adalah haji. Pergi ke haji adalah kewajiban umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Pergi haji wajibnya dilakukan 1 kali seumur hidup. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah, dengan hablum minallah atau menjalankan hubungan dengan Allah, kita senantiasa mentauhidkan dan tidak menyekutukannya dengan yang lain, serta menjalankan syariat-syariat Allah yang terdapat dalam rukun Islam seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Serta kita harus banyak-banyak bersyukur atas pemberian Allah SWT. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.